Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdanakusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang menyelamatkan kami, mengantar kami untuk hidup dan berkarya. Kami hendak melaksanakan aktivitas hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami diteguhkan untuk terus giat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan beri kami pengertian tentang firman Allah yang hendak kami baca. Kami sedia membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini, Yakobus pasalnya yang pertama ayat 23 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan dengan antusias, tetapi tidak lama setelah itu kita melupakan apa yang sudah kita dengar. Yakobus memberikan ilustrasi yang menarik, yaitu seseorang yang melihat wajahnya di cermin dan segera melupakan penampilannya. Hal ini menggambarkan ketidakseriusan dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, fokus kepada perkataan atau firman Tuhan akan menolong kita bertindak benar dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan adalah cermin yang memantulkan keadaan sejati hati hidup orang percaya. Yakobus mengingatkan kita bahwa mendengar firman Tuhan tidaklah cukup jika kita tidak mempraktekannya. Mendengar firman Tuhan adalah langkah awal yang penting, namun tindakan nyata yang mengikutinya adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan seharusnya mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku orang percaya. Saat kita mendengar firman, kita perlu merenungkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kemudian bertindak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam firman Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk memilih. Apakah kita hanya akan mendengar firman Tuhan atau kita akan berkomitmen untuk melakukannya. Perubahan yang Tuhan inginkan bukan hanya dalam pemahaman intelektual, tetapi dalam tindakan nyata yang mencerminkan iman kita. Dengan demikian hidup kita menjadi cermin yang memantulkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Ibarat seperti seorang tukang kebun yang mengetahui bahwa jika ia hanya mendengar perkataan tentang bagaimana merawat tanaman tanpa melakukannya, tanaman-tanamannya tidak akan tumbuh subur. Seperti itulah kita tidak akan bertumbuh dalam iman jika kita hanya mendengar firman Tuhan tanpa mempraktekannya. Sama juga artinya apa yang kita dengar dan baca mengenai firman Tuhan, akan tetapi tindakan sekecil apapun yang tidak selaras maka akan seperti menyirami tanaman yang mati. Demikian pula dengan tindakan yang selaras firman Tuhan membawa pertumbuhan rohani dalam kehidupan tiap hari. Banyak selamat kepada jemaat Sidi Baru GKP Halim Perdanakusuma yang baru diteguhkan hari Minggu kemarin. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk terus melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pimpin anakmu. Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas,
agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami siap memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengantar kami untuk melakukan firman secara nyata. Kami berdoa kiranya CD baru yang telah diteguhkan pada hari Minggu tanggal 22 September. Kiranya mereka terus giat melayani Tuhan dan terus bekerja dengan giat, belajar dengan giat. Dan seluruh jemaat Tuhan terus dibangun di dalam kasih Yesus Kristus. Kami memasuki hari ini dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.